Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabarnya lo? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Video ini tuh dibikin berdasarkan sebuah pertanyaan. Ada nggak sih laptop yang harganya murah di bawah 4 juta, tapi bisa dipakai buat streaming, bisa dipakai buat ngerjain tugas, buat online meeting, buat anak sekolah, dipakai buat main game juga bisa. Dan juga kameranya lumayan bagus dan bahkan lebih baik daripada laptop-laptop pada umumnya. Kenapa nggak cobain yang satu ini aja? Tablet dari Huawei. Ini adalah MatePad 10.4 2022 karena tablet yang satu ini harganya sekarang sudah di bawah 4 juta, sudah dapat keyboard dan juga udah dapat pensil ataupun juga stylus. Ya udah, langsung aja kita bahas yuk tablet yang satu ini. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita unboxing si tabletnya ini, kita lihat dulu packaging dari dua buah barang yang ada di depan gue sekarang. Yang pertama ini adalah Huawei M Pencil. Jadi pada saat pembelian si tablet ini second ya, bukan barang baru. Ini sudah include dengan si M Pencilnya ini, yang katanya harga dari M Pencil ini tuh kalau misalkan dijual terpisah itu harganya sekitar 1,2 sampai dengan 1,5 juta. Tapi pada saat pembelian si tablet ini gue sudah include dengan si M Pencilnya. Untuk packaging dari si M Pencilnya ini sebenarnya sederhana aja, tidak begitu banyak informasi yang bisa dilihat. Cuman kalau di bagian belakangnya ini kita bisa lihat gimana cara kita menghubungkan si M Pencilnya ini ke tabletnya, dan juga ya cuman ada keterangan seperti itu aja. Dan di sini adalah dia generasi yang kedua nih si M Pencil ini. Jadi untuk M Pencilnya sendiri kita langsung buka aja di sini. Itu paketan yang didapat cuman ada chargernya ya. Dan juga di sini ada buku manualnya yang bentuknya memanjang seperti ini. Terus kita juga dapat stiker seperti stiker garansi, ini keterangannya. Terus juga ini ada untuk ujung S Pen-nya ya. Oh ya, gue selalu teringat akan S Pen ya kalau misalkan stylus seperti ini gitu ya. Ini ada ujung si M Pencilnya, yang satu warnanya bening dan yang satu warnanya abu-abu doff. Dan kita langsung dapetin si M Pencilnya yang glinding ternyata ya. Jadi M Pencilnya seperti ini ya, bentuknya itu mirip banget sama pulpen pada umumnya ataupun juga alat tulis pada umumnya, yang ukurannya itu ya hampir-hampir mirip, bahkan gue bisa bilang ini ukurannya sama. Dan ya kita dapat M Pencilnya ini yang nanti bisa dicas menggunakan kabel magnetik seperti ini. Oke, ini kita singkirkan dulu dan kita langsung berfokus sama si tabletnya, karena ini adalah menu utama kita pada malam hari ini ya. Oke, ini gue taruh di sini dan kita langsung kita langsung lihat paket yang ada di depan gue, si Huawei MatePad-nya. Kalau misalkan gue lihat di bagian depannya ini ada tulisan Huawei MatePad, ada Explore It on App Gallery, ada Huawei di sini dan ada ukurannya 10,4 inci. Di bagian atasnya sini polosan aja, di bagian bawah di sini ada logo Huawei-nya, di sebelah kiri ini ada keterangan nomor serinya. Ini dia tidak menggunakan SIM card ya, jadi cuman pakai WiFi only aja. Terus di sebelah sininya nih ya kosong, tidak ada keterangan apa-apa. Di bagian belakang cuman ada keterangan Sound by Harman Kardon, Huawei Device Co. Ltd, dan juga ada keterangan yang ada di bawah sebelah sini. Kita buka untuk yang pertama, ini ada si Huawei Smart Keyboard-nya dan ini dia cukup berat ya packagingnya. Kita buka di sini. Seperti apa isi dalamnya? Oke, ini masih terbungkus oleh plastik dan kebetulan memang ini gue dapet kondisi secondnya itu masih sangat baru, karena memang orangnya ini kenapa dijual, karena dia tidak ada Google Play Store-nya. Dia bukan orang yang ngerti banget sama gadget, cuman dia ngelihat harganya waktu itu di harga 5 juta kurang, tapi sudah dapetin keyboard dan juga M Pencilnya, dia langsung beli aja. Tapi dia lupa kalau misalkan, bahkan sebenarnya bukan lupa ya, dia lebih cenderung itu nggak tahu kalau si Huawei MatePad 10.4 2022 ini dia tidak ada Google Play Store-nya karena dia menggunakan si Harmony OS. Oke, ini kita dapat smart keyboard-nya seperti ini dan ada satu buah packaging lagi di sini yang kalau gue buka, oke, dia kenapa keras sekali? Oke, kalau gue buka itu isinya adalah paket dokumen dari si
keyboardnya. Jadi ini adalah buku petunjuk dari si keyboardnya dan juga ada keterangan garansinya di sana. Oke, ini kita singkirkan di sini, kita taruh dulu di sini karena memang ini packagingnya cukup besar. Jadi ya gak begitu kelihatan di kamera mungkin kayaknya kalau dari atas ya. Dan ini dia Huawei MatePad-nya, kita buka lagi, dia ada selongsongnya di sini. Kayak handphone Samsung zaman dulu yang selalu ngasih selongsong kayak Note 8, S9, Note 9, itu ada selongsongannya. Dan ini dia bentukan dari si kardus Huawei MatePad yang ada di dalamnya sebenarnya hampir sama seperti yang ada di selongsongannya. Ada gambar Huawei-nya, di sini ada keterangan Huawei MatePad, ada App Gallery, ada keterangan 10,4 inci, di sini ada keterangan Huawei, di sini polosan aja, polosan ini yang tadi, dan juga keterangan yang di belakang ini mirip tadi sama yang ada di selongsongannya, sound by Harman Kardon. Dan langsung aja kita buka, ini isi paketnya seperti apa. Oke, ini dia si Huawei MatePad How to Find Apps. Ini kalau misalkan gue lihat ini kayaknya adalah scanner ataupun juga barcode. Kalau misalkan kita mau lihat app gallery dari si Huawei, terus keterangan nomor serinya ya, tidak ada nomor IMEI karena memang si tablet ini tidak menggunakan jaringan seluler melainkan menggunakan jaringan WiFi. Seperti ini bentukannya, sampai serek gue ya. Seperti itu bentukannya teman-teman. Terus ini gua bisa lihat di sini ini dapat SIM card ejector. Terus juga di sini ada keterangan paket dokumen. Ya, keterangan paket dokumen untuk panduan mulai cepat. Quick Start Guide-nya di situ. Terus di sini gua dapat untuk kabel data. Bahkan ini kabel datanya seperti tidak pernah digunakan ya, karena memang dia ini cuman 2 bulan pakai tablet ini, dan aksesoris chargernya ini memang dia belum pakai sama sekali ya. Ini agak sedikit berantakan, gue taruh sana aja. Ini kabel datanya ya, seperti yang lo lihat ini kayak emang belum pernah dipakai sama sekali, dan juga dia sudah menggunakan USB Type-C ya. Kita taruh lagi di sini, dan juga yang ada di sini adalah charger ya, kepala charger dengan outputnya ini dia ada di 18 watt ya, ada di 18 watt seperti yang bisa lo lihat di sini. Dia ada di 18 watt dan ini masih terlihat sangat baru, belum pernah dipakai karena memang seperti yang udah gue bilang tadi, orang yang pakai tablet ini dia tidak bisa menggunakan tablet ini karena nggak ada Google-nya. Oke, jadi itu semua yang kita bakal dapetin dari setiap pembelian si Huawei MatePad 10.4 ini. Kita dapat smart keyboard, kita dapat M Pencil-nya, dan ini dia menu utama kita pada malam hari ini, si tabletnya sendiri Huawei MatePad 10.4 2022. Memang ada yang 10.4 2021 ataupun 2020 kemarin yang dia ternyata speakernya cuma 2. Kalau yang ada di sini ini dia speakernya ada 4 ya teman-teman. Dan seperti ini bentukan dari tabletnya. Gue beruntung banget karena sudah dikasih anti gores tempered glass di bagian depannya. Di bagian depan ini juga kita bisa lihat ada kameranya di sini dengan layar yang ada di depannya ini berukuran 10,4 inci dengan resolusi 2K, dan juga dia menggunakan panel IPS. Untuk refresh rate-nya sendiri dia masih 60 Hz ya. Wajar, tablet itu jarang banget yang udah pakai 120 Hz. Bahkan kalau misalkan lo cari di pasaran itu agak sedikit susah tablet dengan refresh rate 120 Hz kalau bukan tablet yang mahal. Ini ingat harganya di bawah 4 juta. Nah, kita bergeser ke bagian sisi sampingnya dulu. Ini banyak banget untuk mikrofonnya ya, ada 1, 2, 3, 4 ya mikrofon di bagian atas ini ya, gue bisa bilang ini bagian atas karena bentukan kameranya ada di sini. Ada 4 buah mikrofon di sini, ada tombol volume up serta volume down. Terus di bagian sisi sebelah sampingnya di sini ada tombol power, ada 2 buah speaker yang dituning by Harman Kardon. Terus kemudian di sini ada untuk slot memory cardnya. Kenapa makanya tadi dikasih yang namanya SIM tray. Ya, kita dikasih di sini SIM tray ejector untuk ngebuka isinya. Bukan isi SIM cardnya ya, tapi untuk si memory cardnya. Ini kita buka di sini dan kita bisa menemukan slot yang sebenarnya bentuknya itu kayak kayak bisa dipakein memory card dan juga SIM card, tapi ternyata ini cuma bisa memory card aja. Untuk kapasitasnya sendiri gue nggak tahu dia bisa sampai berapa giga, tapi asumsi gue sih bisa sampai dengan 512 giga, itu udah bagus banget.
Terus kemudian di sisi sebelah samping yang satu lagi ini ada port USB Type-C dan juga ada 2 buah speaker lagi, karena total speakernya memang ada 4 di sini, serta di bagian belakangnya ini ada 1 buah kamera ya. Kalau misalkan lo lihat di sini kayak ada 2 buah kamera, tapi ini cuman 1 kamera aja, dan juga ada LED flash serta ada mikrofon di sana, dan juga ada stiker dari Huawei-nya, serta ada tulisan tipis-tipis di bagian bawah sini yang tertulis Harman Kardon. Ya udah, gue sekarang pengen nyalain tabletnya dan juga setting-setting beberapa aplikasi untuk gue bisa tahu bagaimana kemampuan dari si tablet yang satu ini. Yuk kita nyalain tabletnya. Oke, dia agak sedikit lama untuk nyalainnya, dan ya dia sudah nyala teman-teman ya. Keterangannya di sini tulisannya Huawei, dan kita bakal lanjut lagi karena gue mau setting-setting dulu. Oke? Oke teman-teman, ini tabletnya udah gue nyalain, dan begini adalah penampakan, ini adalah penampakan pertama dari si tablet Huawei MatePad 10.4 2022 ini. Dia menggunakan chipset dari Kirin 710, padahal sebenarnya sebelumnya ada juga yang udah pakai Kirin 720, dan sebenarnya sih memang performanya nggak begitu ketara banget ya antara 710 dengan 720, cuma beda di nanometer aja kalau nggak salah. Dan ya begini penampakan dari si Huawei MatePad 10.4 2022. Layarnya ini punya ukuran 10,4 dengan resolusinya 2K, dan juga ini bezelnya menurut gue cukup tipis. Ya, ini cukup tipis kalau misalkan buat ukuran sebuah tablet. Dan kalau misalkan kita gabungin dengan si smart keyboardnya ya, karena memang ini adalah sebuah tablet yang include dengan paket keyboardnya, kita langsung pasangkan aja sama si keyboardnya ya. Oke, kalau misalkan dipasangkan seperti ini, seperti yang bisa lo lihat ya, ini dia keyboardnya ngample-ngample seperti ini ya. Bahasanya ngample-ngample ya. Keyboardnya ini dia nggak kaku, tapi kita bisa langsung bikin kaku dia dengan posisi tabletnya seperti ini. Ya, nah dia di bagian bawah ini dia ada magnetnya, dan ini langsung sudah terkoneksi, dia menggunakan Bluetooth. Nah ini untuk keyboardnya sendiri ada untuk port USB Type-C-nya, dan juga ada untuk nyalain ataupun juga matiin ya, untuk matiin nyalain Bluetooth-nya. Dan seperti ini penampakannya kalau misalkan menggunakan keyboardnya, memang ini bentukannya seperti laptop sekali. Dan kalau misalkan lo gabungin dengan sebuah mouse yang sudah support Bluetooth seperti yang punya gue ini, jadi lo nggak usah pasang dongle lagi di tabletnya, tinggal nyalain aja Bluetooth di mouse-nya. Terus kita konekin menggunakan si tablet ini. Gue sih sudah konekin ya untuk Bluetooth-nya di sini, dan juga dia sudah terkoneksi dengan M Pencil di sini. Kita lihat, nah ya ini sudah terkoneksi ya, udah M Pencilnya sudah terkoneksi, Bluetooth ininya juga sudah terkoneksi ya, Bluetooth mouse-nya dan juga Bluetooth smart keyboard-nya sudah terkoneksi. Dan iya, ini seperti yang lo bisa lihat nih, kalau gue gerakin mouse-nya, dia pointernya bisa nyala. Oke, nah ini dia seperti ini teman-teman. Asli ini jadi keren banget. Ini adalah sebuah laptop yang menurut gue lebih keren dan juga lebih kencang daripada sebuah laptop yang harganya 4 jutaan. Karena prosesor mobile itu menurut gue lebih oke dibandingkan dengan prosesor untuk laptop, tapi dengan harga yang murah banget, kayak cuman 3 jutaan sampai 4 jutaan. Itu menurut gue kayak prosesornya itu butuh apa ya, kayak butuh ruang lebih untuk bisa mengolah data gitu ya. Sedangkan dia ya mentoknya cuma di situ aja, makanya kadang laptop-laptop entry level dengan harga 3 jutaan sampai 4 jutaan itu dia performanya bener-bener kurang kalau menurut gue. Oke, jadi seperti ini tampilannya, dan gue sempet mau kasih tahu ya, bukan sempet mau kasih tahu, gue tapi pengen kasih tahu sama lo gimana cara konekin si M Pencilnya ini menggunakan si kabel datanya ini. Jadi sebelum lo menggunakan si M Pencilnya ini untuk mengkoneksikannya, lo tinggal konekin chargernya ke bagian port charger dari si tabletnya ya, yang tadi USB Type-C. Terus lo udah tinggal konekin tabletnya seperti ini, dan dia nanti akan pairing otomatis ya. Si M Pencilnya dihubungkan ke tabletnya menggunakan chargernya ini ya, nanti dia akan pairing otomatis. Kebetulan gue sudah melakukan itu, dan M Pencilnya juga sudah terkoneksi sama si tabletnya, dan alhasil
gue bisa menggunakan beberapa aplikasi di tablet ini yang memang support untuk stylus ya. Di sini ada beberapa aplikasi yang support oleh stylus ya, kayak di sini M Pen Zone. Lo bisa lihat aplikasi apa aja yang support sama stylusnya. Terus juga di sini sudah disediakan aplikasi lagi kayak Nebo for Huawei ini. Kita tinggal bisa gambar-gambar di sini ya. Oke, nah seperti ini dan ini cukup menyenangkan ya, bisa menggambar-gambar di sini. Dan meskipun dia itu tidak terlalu responsif nggak kayak S Pen di Samsung Galaxy Note ataupun juga Samsung Galaxy S22 Ultra kemarin, dia tapi cukup lumayan lah. Ini bisa dipakai loh ini. Hai gitu ya. Dan wah, ini sih bisa dipakai banget nih buat anak, buat sekolah, buat mengasah kreativitas. Dengan harga yang cukup terjangkau di angka 3 jutaan lo udah bisa ngedapetin tablet yang sudah super komplit seperti ini. Ini sih sebuah sebuah anugerah yang lo harusnya syukur banget lo ini ya, syukur banget. Maksudnya mensyukuri banget gitu ya. Dan gue juga sudah install beberapa aplikasi di sini kayak Netflix, terus juga ada YouTube ya. YouTube-nya di sini gue tidak menggunakan YouTube bawaan dari Google, tapi melainkan menggunakan YouTube dari YouTube Funds ya, seperti yang lo bisa lihat di sini. Oke, ini gue tekuk seperti ini ya. Ada YouTube Funds, ada Netflix, ada juga Gmail. Cuman ini untuk Gmailnya dia tidak terkoneksi secara langsung, melainkan dia nanti akan buka website dulu. Tapi untuk Chrome dan juga Maps dia sudah bisa langsung, cuman tidak terhubung dengan Google aja ya. Kita buka di sini AIDA 64 dulu supaya kita bisa lihat ada apa aja di dalam ini ya. Sistemnya dia menggunakan Huawei, tipenya adalah BAH4, Kirin 710, memory cardnya atau RAM-nya ada di 4 GB, internal storage-nya 128 GB. Terus kemudian untuk CPU-nya sendiri dia menggunakan tadi Kirin 710 8 core ya, 8 core dan juga 12 nanometer untuk manufakturnya. Oke, dan dia ini OS-nya menggunakan Harmony OS ya, jadi tidak menggunakan untuk Android, dia menggunakan Harmony OS, tapi kita bisa install aplikasi menggunakan jalur APK. Jadi walaupun dia ini menggunakan Harmony OS, kita masih tetap bisa install aplikasi menggunakan jalur APK, atau bisa langsung lo cari di app gallery-nya, yang emang sebenarnya aplikasinya itu sudah banyak banget di app gallery yang bisa lo pakai ya, mulai dari aplikasi marketplace, aplikasi sosial media, ada TikTok, ada Shopee, ada Telegram ya, macam-macam, ada Tokopedia juga, ada Booking.com, dan ya ini aplikasi-aplikasi yang emang udah disediakan sama pihak Huawei di app gallery itu emang sudah banyak. Kita cek untuk skor Antutunya ya, sebelum kelamaan ini videonya. Kita cek untuk skor Antutunya, dia itu tembus ada di sekitaran, ya kita tunggu, ada di 190.000 poin ya. Ini menurut gue cukup oke dengan kemampuan tablet yang harganya di bawah 4 juta. 190.000 ini sudah lumayan oke. Ada game di sini yang gue install yaitu Mobile Legend, tapi kalau misalkan gue mainin di video ini agak kelamaan takutnya. Tapi yang jelas kalau untuk si Mobile Legend ini dia berjalan dengan cukup lancar dengan settingannya itu medium aja. Gue nggak nemuin kendala sama sekali pada saat main Mobile Legend di handphone ini. Sedangkan untuk kameranya sendiri ya, kita copot dulu deh ini dari smart keyboardnya. Untuk kameranya sendiri ya, kalau misalkan lo mau cobain kameranya di sini ya, kameranya sendiri dia lumayan bagus ya untuk kamera depannya, tapi dia posisinya itu ya landscape seperti ini. Dan berikut adalah hasil foto dari si Huawei MatePad 10.4 bagian kamera depannya. Oke. Ya, jadi hasilnya wah lumayan oke juga ya, lebih bagus daripada laptop-laptop entry level pada umumnya, yang memang bahkan laptop mahal aja masih dikasih 720p ya. Ini sudah bisa dikasih resolusi yang lebih tinggi. Untuk resolusi kamera depannya itu dia ada di 1080 30 fps ya. Untuk kamera belakangnya sendiri, ini adalah hasil kamera belakangnya. Oke, ini untuk video ternyata kita geser ke foto di sini, kita foto dia. Ya, jadi hasil videonya seperti hasil fotonya seperti itu, sedangkan untuk hasil videonya seperti ini. Bisa lo lihat ini bagian kamera belakang di record di 1080 30 fps
Ya meskipun bukan yang terbaik, tapi ini lebih baik daripada sebuah laptop entry level. Dan ini juga adalah hasil suara dari si Huawei MatePad ini. Ya, gue nggak mau bikin panjang-panjang sebenarnya, tapi videonya udah lumayan panjang ini ya. Oke, dan juga untuk video kamera depannya. Ya, jadi ini adalah video dari kamera depan Huawei MatePad 10.4 2022, direcord di 1080 30 fps, dan ya ini adalah mic bawaannya juga. Bagus atau enggaknya lo bisa komentar di bawah Ya, dan mungkin segitu aja cerita gue untuk si Huawei MatePad 10.4 2022 ini. Dan sebenarnya gue beli tablet ini bukan dipakai buat laptop, tapi kemarin pas gue jadi penyiar ya, jadi penyiar radio, gue sempet pakai tablet ini untuk dijadiin sebagai sebagai teleprompter gitulah pokoknya, supaya gue bisa ngelihat skripnya. Karena kalau misalnya pakai laptop itu emang kegedean, tapi gue lebih pakai tablet ini untuk jadi head unit di mobil. Dan itu berjalan dengan cukup baik, bisa menampilkan informasi peta dari Google ataupun juga dari Waze. Dan juga banyak banget hal-hal yang bisa gue lakuin di tablet ini, kayak main game, streaming, terus juga beberapa kali dipakai buat kerja kemarin seperti yang jadi teleprompter pas gue jadi penyiar. Itu emang udah kepake banget si tablet yang satu ini. Harganya di bawah 4 juta untuk varian secondnya yang gue pegang sekarang, dengan RAM 4 GB dengan internal storage 128 GB. Itu gue udah cukup banget. Dan ya udah segitu aja dulu cerita gue untuk si Huawei MatePad 10.4 2022. Kalau misalkan lo suka sama videonya, boleh di like videonya dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Dan akhir kata gue pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.